idza da'a ar-rajul zawjatahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Dikatakan kalau ada seorang lelaki mengajak istrinya ke tempat tidur untuk menemaninya, si perempuan tadi menolaknya, maka perempuan tadi dianggap kafir. Perempuan tadi dianggap kafir, enggak beriman, dikutuk oleh Allah. Allah mengutuk perempuan yang tidak nurut kepada suaminya, dan malaikat pun mengelilingi perempuan tersebut sambil membawa kebencian yang mendalam kepada perempuan tadi. Apabila mati langsung kafir, nggak ada ampun, sampai segitunya. Makanya ini akan ada Komnas Perempuan sekarang ini. Komnas Perempuan membuat undang-undang baru, mengajukan ke DPR, kalau seorang istri dipaksa oleh suaminya untuk menemani di ranjang, maka bisa dianggap sebagai pemerkosaan. Nah, ini sangat-sangat tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Yang mengajukan pakai jilbab lagi, ini kan repot ya kayak begini nih. Yang bantah yang nggak pakai jilbab, yang tidak setuju yang nggak pakai jilbab, yang setuju yang pakai jilbab. Nah, ini apa nggak kiamat kayak gini model-modelnya ini. Ta'udzubillah min dzalik, alamatus sa'ah. Walhasil seorang istri, seorang wanita itu memiliki kewajiban mentaati suaminya, tidak ada lain, taat sama suaminya. Nah, dikatakan kalau benar-benar seorang istri harus menolak suaminya, harus ada uzur yang benar-benar syar'i. Contohnya apa? Menstruasi menolak, gimana hukumnya? Harus ditolak, tidak boleh, haram. Karena apabila seseorang melakukan hubungan suami istri dalam keadaan istrinya itu menstruasi, dikhawatirkan yang pertama anaknya cacat. Yang kedua anaknya pasti faliyadzubillah min dzalik, akan mengalami organ yang tidak pas, dan dihukumi dengan dosa yang sangat besar, seperti dosa orang yang berzina. Naudzubillah min dzalik. Sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan, "Lau kana birrujul jirahatun min ra'sihi ila qadamihi fala hissat laha imra'atin bilisaniha lam taqum bihaqqihi 'alaiha." Andaikan seorang suami terluka, ini ibarah ya, andaikan seorang suaminya terluka sampai mengucurkan darah dari kepala sampai membasahi tubuhnya, sampai ke kaki-kakinya, seluruh badannya penuh dengan darah, lalu sang istri menjilatnya seluruh badan, tidak akan pernah mampu membalas kebaikan suami ketika mencarikan rezeki. Jadi istri berbuat sebaik apapun untuk suami itu masih belum bisa dikatakan istri yang solehah. Jadi gelar istri solehah itu sangat tinggi sekali, nggak bisa sembarangan dinobatkan kepada orang yang sedikit berbuat, setelah itu dia dianggap sebagai istri yang solehah. Nah, ini dibahas tiada lain untuk keharmonisan rumah tangga. Ilmu ini ditujukan agar sang istri benar-benar menghormati suaminya dan suami pun harus menghormati istrinya. Jika ilmu ini dikuasai oleh orang yang akan menikah, insya Allah tidak akan ada yang namanya perceraian. Perceraian ada, ini tiada lain dan tiada bukan karena banyaknya orang yang tidak mengenal bagaimana caranya kehidupan
rumah tangga yang sehingga porak-poranda karena tidak sesuai dengan saran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita sama-sama saling menghargai, saling mencintai, ngerti, paham, enak rumah tangga. Dan seorang suami juga demikian. Ketahuilah, istri tugasnya hanya diranjang, sudah, cuman itu aja kewajiban dia. Cuci piring tidak, cuci baju enggak wajib, nyapu rumah enggak wajib, nyusui anaknya enggak wajib. Jadi kalau ada seorang istri nyusui anaknya, ketahuilah itu harusnya sang suami bayar ke istrinya, harus bayar. Makanya kalau kita melihat ibunya di rumah ngurusi anak-anak itu berapa tenaga yang dikuras untuk anak-anak kita itu loh. Bayangkan, pikir, punya anak 3-4 diurus sendiri, betapa capeknya. Betapa capeknya, luar biasa, capek, lelah. Apalagi anaknya yang satu umur 2 tahun, yang satu lagi umur 4 tahun, yang satu lagi umur 6 tahun, 8 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 2 tahun, perayaannya iki kudu pembantu 4, pembantu 5, semodel-model anak, semodel kayak ini. Ini kalau istri tanpa ada pembantu yang ngopeni anak kayak begitu, itu superwoman sudah. Itu wanita istimewa. Kemarin ibu-ibu ndase gede kabeh iki. Ya meskipun kita lihat itu bukan suatu kewajiban, tapi itu adalah hasanah, kebaikan. Kebaikan luar biasa, ibadah yang luar biasa. Nah, ini dipahami. Sakno yo bojoku yo. Mane lek kepengin duwe bojo ayu, bojo sing wayu, paes terus, ya aja kon ngopeni anakmu. Jadi anak itu beban, mengawasi, ngasih makan, belum nyuci bajunya, ngerawat, nggak bisa kena alergi, bajunya nggak boleh kotor. Kalau kotor nanti kena gatal-gatal, itu kan harus diurus terus si anak itu. Terus kita berharap punya istri yang cantik, juga mungkin kadang angkat galon diangkat dewe, gak jadi rembu bojomu model ngono. Orang mungkin, tidak mungkin. Anda pengen punya istri cantik, jenuh wong iku ayu, jelas ku duwe pembantu, gak mungkin gak. Duwe anak papat bisa cilik-cilik, bukan ayu atau endi, orang mungkin. Tidak mungkin. Nah, jadi laki-laki itu harus tahu diri ya, harus tahu diri. Ini bebannya istri luar biasa di rumah. Kalau ingin meringankan beban ya harus membayar pembantu untuk ngurus anak-anak kita.